Okay, at this moment I want to tell you about how to install Android version 2 in Apache NetBeans. Dikarenakan tidak bisa diinstal di dalam Apache NetBeans IDE 16, maka beberapa percobaan dilakukan, baik itu dengan menggunakan versi yang diarahkan dalam isu di dalam Android itu sendiri di dalam GitHub, tapi ternyata masih tidak bisa dilakukan dengan adanya versi yang terbaru ini. Oleh karena itu, maka digunakanlah teknik downgrade ke aplikasi NetBeans yang 11.1, di mana di sini membutuhkan JDK yang tentunya diarahkan oleh official site itu JDK yang 11. JDK 11 ini diinstal terlebih dahulu, tapi dengan cara downgrade terlebih dahulu yang sebelumnya JDK yang sudah terinstall, yaitu JDK 19. Setelah dia install, kemudian install kembali JDK-nya yang versi 11, kemudian juga baru install Apache NetBeans yang 11. Apache NetBeans sudah terinstall, maka persiapan untuk bisa menggunakan instalasi Android versi 2 atau versi 2 dilakukan untuk dimasukkan ke dalam plugin. Masuk ke dalam setting, masukkan URL-nya, kemudian juga nanti terinstall, refresh, kemudian juga nanti Android core-nya bisa jalan. Jangan lupa cek news for available plugin. All of Android is checked after that install. This memerlukan beberapa waktu, jadi agak lama, jadi persiapkan waktunya dengan baik. Kemudian setelah ini selesai, nanti akan ada perintah untuk bisa restart, maka restart IDE untuk yang NetBeans Apache NetBeans 11, kemudian akan melakukan proses instalasi. Kemudian jika sudah selesai, nanti akan ada proses untuk bisa masuk ke dalam Apache NetBeans. Nah, ini yang diarahkan yaitu untuk bisa instalasi NBJavac untuk di 11.1, bisa teman-teman siasati dengan menambahkan plugin. Kemudian ada download SDK dengan masuk ke Android SDK terlebih dahulu. Pastikan nama dan foldernya disiapkan untuk bisa menampung kapasitas yang begitu banyak di dalam file atau folder dari SDK ini. Kemudian setelah selesai, nanti persiapan untuk bisa menginstalasi beberapa spesifikasi, baik itu platform, kemudian juga SDK yang mau diinstal. Nanti karena di dalam codingan itu dibutuhkan beberapa tampilan, yaitu baik itu SDK misalnya Android yang minimum, kemudian juga untuk bisa membangun SDK tersebut, dan juga platform dari device-nya. Nah, ini untuk instalasi AVD-nya, kemudian Android virtual device-nya diinstal yang mau digunakan versi apa, kemudian juga skin-nya juga sesuaikan. Kemudian untuk proses penambahan dan lain-lain bisa teman-teman lakukan sesuai dengan mikroprosesornya. Jadi jangan sampai keliru mana mikroprosesor ARM atau 64 atau versi yang lain atau versi 32, harus sesuai. Kemudian untuk emulator nanti harap diinstal juga hypervisor agar bisa dijalankan. Kemudian untuk membuat aplikasi Android, maka dibuat menggunakan minimum SDK yang akan digunakan, kemudian dipilih salah satu activity dalam mobilenya, kemudian pilih next dan finish. Kemudian setelah itu akan ada beberapa codingan yang muncul di sana. Nah, ini kita jadikan defaultnya terlebih dahulu. Usahakan untuk yang mobile nanti pilih namanya APPA saja ya. Kemudian ini masukkan identitas dari apa yang mau dijalankan. Contoh, karena memang ada permasalahan di hypervisor, maka diinstal dulu hypervisornya. Kemudian juga nanti setelah terinstall, pastikan hypervisor tersebut bisa menjalankan emulator
Android di dalam Windows, karena yang digunakan di sini adalah aplikasi dalam OS-nya Windows. Nah, pastikan di sini terlihat bahwasanya ada file browser yang dicentang untuk di dalam app and features, kemudian juga harus sesuai tipe yang ada di sana di dalam SDK ya. Kemudian nyalakan running dari AVD nya atau Android Virtual Device-nya, kemudian juga nanti bisa tampil Android Virtual Device. Jika memang hypervisor-nya sudah berhasil, nanti akan muncul. Nah, memang dibutuhkan waktu ya, di beberapa untuk instalasi itu secara bertahap satu persatu, bisa in background ataupun harus ditunggu satu persatu. Oke, setelah itu pastikan semuanya bisa berjalan, ada source code-nya bisa tampil ya, run AVD-nya. Setelah itu pastikan semuanya tidak ada yang berwarna merah ataupun berhasil. Kalau misalnya ada catatan debug ataupun log, nanti dicek lognya itu bagian mana yang ada yang keliru. Kemudian Androidnya bisa nyala. Nanti kita akan cek apakah bisa hello world ini bisa muncul di dalam AVD ataupun Android Virtual Device. Untuk bisa memastikannya, kita bisa masukkan beberapa part tertentu, kemudian harusnya disesuaikan ya bagian dari Android tools-nya, kemudian juga SDK-nya, dan juga nanti kita bisa masukkan ke dalam ke HP ataupun ke Android Virtual Device secara langsung dengan mengetik atau mengklik kanan kemudian run, nanti muncul hello world-nya. Nah, ini sudah muncul hello world-nya. Baik pula kalau misalnya di dalam menu device-nya juga langsung bisa ada menu hello world. Oke, terima kasih.